3 Juli 1922, perguruan taman siswa didirikan. Saat berdiri, memiliki 25 anak didik. Itu pun hanya di bagian Taman Indra atau setingkat TK. Karena perkembangan yang pesat, maka taman siswa yang bertempat di Jalan Gajah Mada Yogyakarta dipindahkan di Jalan Taman Siswa nomor 25 Yogyakarta. Perhatiannya yang besar terhadap dunia pendidikan yang menurut keyakinannya dapat membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, membuat Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu tokoh pejuang kemerdekaan, terutama dalam bidang pendidikan. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Berdasarkan jasa serta pengabdiannya dalam merintis pendidikan, pemerintah kemudian mengangkatnya menjadi pahlawan nasional dengan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaan yang sangat terkenal, Tutwuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Tanggal 2 Mei 1970, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, museum diresmikan dan dibuka untuk umum oleh Nyi Hajar Dewantara sebagai pemimpin umum Taman Siswa. Peresmian museum ditandai dengan Candra Sengkala Miat Ngaluhur Trusing Budi yang menunjukkan angka tahun 1902 Saka atau tanggal 2 Mei 1970 Masehi. Ruang tamu utama terdapat sebuah pintu kaca yang di dalamnya terdapat meja kursi tamu dan beberapa foto Ki Hajar Dewantara. Juga terdapat sebuah patung Ki Hajar Dewantara dalam peresmian Museum Dewantara Kirtigriya. Dan terdapat beberapa benda peninggalan Ki Hajar Dewantara seperti telepon genggam. Di dalam ruangan kerja Ki Hajar Dewantara terdapat piano, meja kerja, foto dokumentasi, kumpulan buku, radio, piagam penghargaan, dan bendera Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara pernah bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Selain itu, ia juga pernah aktif di bidang politik dengan bergabung dalam Budi Utomo lalu mendirikan Indische Partij sebagai partai politik pertama yang beralih. Ruang tidur khusus Ki Hajar Dewantara. Ruangan ini tepatnya berada di bagian depan museum sebelah kiri. Di dalamnya terdapat tempat tidur Ki Hajar Dewantara dan benda-benda yang pernah dipakai oleh Ki Hajar Dewantara. Di antaranya pakaian waktu beliau ada di penjara Pekalongan, tongkat Ki Hajar Dewantara, dan terdapat koleksi benda-benda Ki Hajar Dewantara seperti mesin pengetikan dan jam tangan yang pernah digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di Museum Kirtigriya sendiri terdapat ruangan yang pada dahulunya merupakan kamar milik anak perempuan Ki Hajar dan Nyi Hajar yang bernama Nyi Asti. Ruangan ini bertemakan seni dan budaya. Ruangan ini terdapat alat musik gamelan yang pada awal berdirinya Taman Siswa dipergunakan sebagai media pendidikan terutama pada anak usia dini. Di ruangan ini juga terdapat lukisan karya pelukis Avandi dan juga Trubus.
Perpustakaan MDKG Taman Siswa berada di sebelah timur museum. Perpustakaan ini berisi berbagai macam buku, seperti buku pelajaran, buku sejarah, buku kebudayaan, dan masih banyak lagi. Selain itu, di dalam perpustakaan ini juga terdapat beberapa penghargaan yang diterima oleh perpustakaan. Pendopo Agung Taman Siswa didirikan pada 10 Juli 1938. Pendirian ditanai dengan peletakan batu pertama oleh istri Ki Hajar Dewantara, yaitu Nyai Hajar Dewantara. Pendopo Agung Taman Siswa dibuka secara resmi pada tanggal 16 November 1938. Upacara pembukaan bersama dengan Kongres Taman Siswa. Sejak saat itu, penyelenggaraan Kongres Taman Siswa selalu dilaksanakan di Pendopo. Si Jempol ini putar saya di bawah.